Penting dulu deh. Jadi angka penting itu ya ini saja ada. Semua angka selain nol adalah angka penting. Kamu udah belajar angka penting belum? Udah belajar ya? Hmm. Belum, kamu belum. Kalau kelompok kelas kamu itu banyak kan yang Amira ya? Amira ya? Amira. Itu kelas satu kelas satu kelas dua tuh. Iya, kecuali yang satu ada kelas saya. Oh, iya, iya, iya. Oh, nggak apa. Nanti kalau misalnya mau masuk situ, ya. Karena kamu nggak bisa, nggak bisa kan? Ya, mereka jam 5 mulainya. Nah, ini jadi semua angka selain nol adalah angka penting. Ya, misalnya 3,21, tiga angka penting kan? Tuh 23, gitu. Tuh, ya, ya nggak? Penting tuh. Dua apa? Terus, nah, terus 2,2, dua angka penting. 1,559, empat angka penting kan? Pokoknya selain angka nol dah, pokoknya dia angka penting. 4200, berapa angka penting? Dua. Iya. Karena nol nggak tidak dianggap angka penting. Tuh, ya. Kan 4200 kan, nol nggak dianggap angka penting kan? Maka di sini di jumlah AP-nya ada 2 AP. Ini doang. Ya nggak? Nah, terus lagi. Angka nol yang terletak di antara dua angka adalah angka penting. Angka nol yang terletak di antara dua angka, kayak gini. 3,01. 3 AP kan? Ya. 2,5009. 5 AP. Ya, jadi ini meruntuhkan aturan yang pertama tadi. Kalau nol di antara angka, dia merupakan angka penting. Paham ya? Nol di antara angka ini kayak gini nih, 3,01. Maka nolnya termasuk angka penting. 3 AP. 20,09. Jadi 1, 2, 3, 4 AP. Ngerti nggak ya? Udah belajar gini. Oh, kenapa? Terus angka nol yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting. Beda nih. Ini kan 3,00. 3 AP kan? Tapi kalau misalnya 300 berapa AP? 1 AP gitu. Bedanya apa? Kalau ini setelah koma, ini nggak ada komanya gitu. Kalau kan bacanya 3,00. Kalau yang tadi bacanya 300 gitu ya. 9,0 berarti 1, 2 berarti 2 AP. 44,500 5 AP. 2, 3, 4, 5. Paham ya? Lagi aturan yang keempat, seluruh angka nol yang terletak di sebelah kiri koma desimal adalah angka penting. Nih. Sorry, bukan angka penting. Ya, 0,1. Berarti 1 HP kan? Tapi 0,0088. Ini bukan angka penting, ini angka pentingnya. Tapi kalau nolnya diapit lagi kayak gini, nolnya termasuk angka penting. 0,00809. Tiga angka penting. Paham nggak? Paham nggak, Feli? Iya. Nah, terus semua angka nol yang terletak di kanan, angka bukan nol, namun tidak diikuti koma desimal, bukan angka penting kecuali diberi tanda kayak gini. 1205. Ini empat angka penting, nolnya nggak termasuk angka penting. Kecuali ada tandanya, seperti ini. 1205, 0, garis gini. Maka sebelum garis ini, dia angka penting semua. Tuh, 6 AP. Paham ya? 2240, setelah garis berarti 4 AP. Paham nggak tuh? Paham ya? Nah, lanjut. Sekarang kalau aturan pembulatannya nih, aturan pembulatan ya. Angka yang nilainya lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contohnya 6,38 dibulatkan menjadi 6,4. Ya. Angka yang nilainya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah.
8,34 jadi 8,3. Ya. Nah, angka yang nilainya 5, belakangnya 5 di bulan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Jika angka sebelumnya ganjil. Tapi di bulan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Jika angka sebelumnya genap. Tuh. Nah ini 4,25. Sebelum 5 nggak genap atau ganjil? Genap kan? Maka di bulan ke bawah artinya apa? Dihabisin ini. Jadi 4,2. Ya nggak? 5,55. Sebelum 5 ke berapa? Angka 5 angka ganjil kan? Di bulan ke atas. Jadi berapa? 5,6. Paham ya? Tuh. Nah, terus apa lagi tuh? Coba lagi, misalnya gini. 6,35 berapa? Jadi berapa? Jadi berapa di buletin? 6,4. Kenapa? Karena sebelumnya angka ganjil. Paham ya? Oke, bagus. Nah, terus kalau misalnya operasi, penjumlahan dan pengurangan. Hasil dari operasi menghasilkan hanya satu angka taksiran. Ya, jadi hanya satu angka taksiran artinya satu kali pembulatan. Contohnya gini, 23,12 ditambah 1,2 hasilnya berapa? 24,32. Ya nggak? Satu angka taksiran artinya dibulatkan satu kali. Karena dua ini kurang dari 5, maka ini dibulatkan ke bawah. Jadi 24,3. Jadi 3 AP. Paham nggak? Ngerti? Nanti nggak gue? Nanti ya. Ini juga sama, 21,9 dikurang 1,15 sama dengan 20,75. Artinya bakal dibulatin ke dibulatin ke atas kan? Karena setelah sebelum angka 5 dia angka ganjil ya gak? Setuju kan? Maka 20,8. Paham ya? Ini tiga angka penting. Jadi dibulatkan satu angka taksiran. Nah, tapi kalau perkalian dan pembagian, ini kayak gini. Hasil dari operasi menghasilkan banyak angka penting. Yang paling sedikit, nih, yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Diajarin ini juga. Diajarin nggak ya? 12,2 sama 3,5. Berapa? Ini 3 AP, ini 2 AP. Maka nanti hasilnya itu kamu bisa tebak. Hasilnya harus berapa? Harus 2 AP. Kenapa? Kenapa? Harus 2 AP. Karena angka penting paling sedikitnya adalah 2 AP. 3,5. 12,2 kali 3,5 hasilnya 42,70. 42,70 ini berapa AP? 4 AP kan? Ya enggak? Jadikan ke 2 AP. Jadi berapa? 42,7 jadi 43. Paham nggak? Paham ya? Coba kita lihat latihan dulu deh yang ini. Hmm. Belum follow Rizka. Ini berapa ya? Berapa nggak penting? 4. Berapa? Jadi berapa? Berapa? Anissa berapa? 4. Arti ya? 4 ya? Karena ini. Arti kan? Nah, dengan ini. Oke. Sekarang kita ke soal Bu Rizka mana? Oh iya, yang tadi notasi ilmiah ada.
Nah, menyederhanakan notasi ilmiah. Kayak gini ya. Ya, menyederhanakan notasi ilmiah. Misalnya gini, kalau dia itu yang sederhana dulu deh, 2000. Ini berapa kali berapa? Jadi kan notasi ilmiah. 2 kali 10⁻3. Karena nolnya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, terus kalau misalnya 0,0035. Jadinya berapa? Notasi ilmiah itu depannya harus satuan ya. Harus harus A gitu. Jadi kalau kamu geser ke dalam bentuk satuannya ini berapa? 1, 2, 3. 3 kali kan? Ya. Kalau geser ke sini berarti 4 kali nih. Ya. Berarti berdasarkan notasi ilmiah, karena tadi geser 3 kali, 1, 2, 3. Ya doang kan? Artinya 3,5 dikali 10⁻3. Gitu. Ya. Ini 3,5 kali 10⁻3. Jadi berarti gini, not ya, komanya geser ke kanan, koma geser ke kanan. Ini pangkatnya negatif ini. Pangkat negatif ya. Tapi kalau komanya geser ke kiri, ini kan dia geser ke kiri kan? 1, 2, 3 gitu kan. Pangkatnya jadi positif. Tuh, ya. Koma geser ke kiri, pangkatnya positif. Koma geser ke kiri, pangkatnya positif. Oke. 15,35 dikali 2,5, 38,375. Jadinya 38,4. Oke. Berapa? Dua ya? Dua kan? Dua nggak penting. Nomor tiga berapa? Nah ya, nomor tiga berapa nggak penting? Nomor tiga berapa nggak penting? Hah? Kenapa empat? Ada tandanya nih, menandakan ini kan tuh. Kalau tadi kan Pak Andi ditandai dengan apa? Garis gini kan? Enggak, garis-garis ini kan? Ya. Kalau ini tadi mintanya pakai apa? Pakai koma kan? Maka batasan ini adalah berapa? Tuh, dua, tiga, empat. Empat angka penting. Empat berapa angka penting? Empat. Berapa? Empat ya. Tuh, dua, tiga, empat. Empat angka penting. Berarti kan ya? Lima, lima berapa? Lima berapa angka penting? Bisa berapa angka penting? Nomor lima. Berarti ya? Nomor lima kamu lihat ininya dong. Ya pokoknya setelah koma, nol itu angka penting. Berarti setelah koma, angka penting. Oh ya sini, sini. Oke. Setelah koma, setelah koma, nol itu agak penting. Berarti berapa? Empat angka penting. Sama kira-kira. Saya lakuin ngerti ya? Itu berarti jadi berapa? 123 kan? Ya nggak? 0 koma. 0 koma jadi berapa? Dibuatkan jadi dua angka penting. Ininya aja kan 7 ke 8 kan? Jadi berapa? 0,0099. Ya nggak? Kan dua angka penting itu. Sembilannya kan? 99. 0,00 nya nggak dianggap kan?
Lagi. Ini berapa nomor 3? Jadinya 8 ya kan? Iya nggak? Tiga angka pentingnya di berapa? 8,00. Gitu. Paham nggak, Queen? Nggak. Paham nggak, Nana? 4 atau berapa? 4 jawabannya. Menjadi 4 angka penting. Jadi berapa? 5, berapa? 5, ya udah. 4, 3, 2. Gitu doang kan? Kali 10 pangkat 4. 4 kan? Nomor 5 berapa nomor 5? Jadi 3 angka penting. Berapa nih? 45 berapa? 7-nya di bulanan ke atas kan? Ya kan tuh, sini kan? Jadi berapa? 0,0000457. Dua 3,5 tambah 7,24. 7. Ya, dibulatkan satu angka taksiran berarti berapa? 30,7. Paham ya? Nomor 2. Itu 45,2 dikurang 0,87. Kurang 73. 11 kurang 83. 4, 4, 1. Ini berapa? 144,3. Satu angka taksiran itu artinya dibulatkan satu kali. 3 berapa? Harus berapa angka penting? Harus 2 AP kan? Ya nggak? Karena paling sedikit kan 4,8 kan? 2 AP kan? Ya nggak tuh? Berapa jadinya? Tadi berapa hasil kali? Berapa? 11, 2,35 kali 4,8. 11,28. Jadi 2 angka penting harus jadi berapa? 11. Tetap 4. Ini Pak Leo udah masuk bab baru loh. Pak Leo udah masuk bab baru loh. Bab baru. Itu belum bab baru, masuk bab 45,6 bagi 13. Berarti berapa angka pentingnya? Berapa angka pentingnya? 3 kan? 45,6 bagi 13,4. 3,4029 kan? Jadi berapa nih? 3,40 kan? Jadi berapa? 6,02 bagi 2,0. 3,01. 3,01 kali 10 pangkat 18. Ya nggak? Jadikan 2 AP jadi berapa? 3,0 kali 10 pangkat 18. 2 AP ini kan ya? 3. Periode. Jadi T ini adalah periode. T ini periode. Periode. Waktu. Satuannya apa? Sekon kan? Minimal 3 ini kamu apa nih? Panjang, satuannya M, dimensinya L besar. Masa lambangnya M. Berarti ini kan masa kan? Masa M itu masa ya. Masa satuannya apa? Kilogram. Intinya apa ini Kak? Kalau V dia kan angka kan? V itu berapa? 3,14 kan? Ya nggak? Kalau angka nanti dia nggak akan
dihitung dalam apa? Yang akan dihitung dalam perhitungan dimensi. Berarti T ini satuannya apa T? Sekon. Sama dengan akar dari M bagi K. Udah gitu aja. Ininya nggak dihitung nih, nggak dianggap. Karena angka nggak dianggap. Paham nggak? Paham ya? Nah, kita mencari apa nih? Cari apa? K kan? Caranya gimana? Gimana? Bisa tahu nggak caranya gimana? K-nya ada di dalam apa? Ada di dalam akar kan? Karena K-nya ada di dalam akar, maka kita hilangkan akarnya dulu. Hilangkan akarnya dengan cara apa? Nah, kedua ruas dikuadratkan. Ya nggak? Hilangkan akar itu dengan cara kedua ruas dikuadratkan. Oke? Itu cara menghilangkan akar. Ya nggak? Berarti kalau kedua ruas dikuadratkan, ini jadinya berapa? S pangkat 2. Ya tuh. Terus akar dikuadratkan gimana akarnya? Akar dikuadratkan akarnya gimana? Bisa hilang. Bagus. Berarti M bagi K. Berarti ya? Berarti ya? Ya. Atau kita ubah T-nya nanti aja. Belakangan aja ya. Kan tadi T itu periode kan? Periode pangkat 2 tapi kan. Berarti kalau posisi kayak gini mencari K gimana? T kuadrat sama dengan M bagi K. Maka K-nya berapa? Dibalik. Dibalik. Berarti M dibagi T pangkat 2. Paham nggak? Ayo paham nggak? Berarti. Akhirnya paham nggak? Jadi kan dikali silang sama aja kan hasilnya itu. Tuh. Cuma diputar posisi K-nya. Gitu. Paham? Berarti sama dengan tadi apa? M bagi K kan? M bagi T pangkat 2. Nah ya udah, sekarang M satuannya apa? Satuan M. Satuan M kilogram. Satuan waktu apa tadi? Periode. Sekon. Ya nggak tuh? Nah berarti kalau satuannya apa berarti? Kilogram, second, pangkat, min. Satuannya. Dinaikin ke atas nih S-nya nih. Ya nggak? Nah terus eh dimensinya apa berarti dimensinya? Kilogram apa dimensinya? M kan? M, T pangkat, min. Kayaknya bukan amin. Apa? Itu pangkat 2 ya? Sorry, sorry. Berarti T-nya pangkat 2. Berarti S-nya pangkat min 2 berarti kan? S min 2, T-nya pangkat min 2. T-nya pangkat min 2. Oke. Apa kira-kira twin kayak lah? Kayak nanti. EP sama dengan setengah ke delta X kuadrat. EP-nya apa tadi? KG, M pangkat 2, S pangkat min 2. Setengahnya udah nggak ngaruh kan? Nah, dikali delta X. Delta X itu apa? M kan? M pangkat 2. Nah, dari sini tuh. Yang kita cari apa? Yang kita cari apa? K kan? Yang kita cari K. Karena M-nya sama, bisa langsung aja kamu coret nih. Nih, tuh. Ya nggak? Kalau nggak sama gimana, Pak? Berarti kan sama aja gini. Kalau nggak sama itu berarti K-nya ini sama dengan apa? KG M pangkat 2 S pangkat min 2 dibagi M pangkat 2 kan? Ujung-ujungnya sama kan? Apa jawabannya? M coret, jadi apa nih? Sama kan? KG S pangkat min 2. Sama dengan apa nih? Ya nggak? Maka dimensinya apa? Dimensi K-nya apa? Dimensinya sama dengan apa? M T pangkat min. Paham nggak tuh? Paham ya? Gini tuh rumusnya.
Jadi ini kan katanya konstanta, konstanta kan. Dan ini sebenarnya nggak ngaruh juga ya. Ngaruh. Ini berarti nih, dia kalau konstanta artinya apa nih? Jadi nggak ngaruh, nggak ngaruh. Ya, jadi artinya X sama dengan CT kuadrat aja langsung. Ya, X sama dengan CT kuadrat. X-nya apa? Meter kan? C, T apa? T itu waktu. Waktu satuannya, waktu satuannya sekon. Sekon pangkat 2 berarti kan? Maka C sama dengan apa? C sama dengan apa berarti? M, M dibagi S pangkat 2. Ya nggak? Atau sama dengan M, S pangkat min 2. Ya, dimensinya berarti dimensinya. LT pangkat min 2. Oh. Nah, bawahnya apa tuh Pak catatannya ini Pak? Kamu lihat. Gunakan persamaan ini. Ya enggak? Nah, berarti kalau kamu lihat di sini, si CT kuadrat itu sama dengan apa? Kalau disuruh gunakan persamaan ini. Tuh, apa nih dia? CT kuadrat itu apa coba? Ini kan XO-nya kan, B-nya itu B0 kan. Berarti A-nya itu apa? C kan? Kan kalau setengah nggak ngaruh kan? Enggak. Berarti C-nya itu apa? A kan? Sama aja kan? A itu apa? A, A itu percepatan. Percepatan. Percepatan lihat lambangnya apa di sini? Sama nggak tuh? Ya kan? Percepatan dimensi ini kan? Sama kan? Kalau mau dibuktikan pakai rumus tadi. Gitu. Paham nggak kira-kira? Ya, percepatan. Sama kan? Apakah usaha dan daya adalah besar yang setara? Jelaskan. Setara nggak? Setara nggak? Usaha dan daya. Aira, setara atau nggak Aira? Hmm? Usaha dan daya. Lihat aja ini. Rumusnya itu kalau kamu bingung. Usaha. Tuh. Setara atau enggak? Setara itu artinya dimensinya sama. Berarti setara nggak? Kali. Tidak setara. Tidak setara karena dimensinya nomor 9. Dimensinya berbeda. Berbeda. Tuh. Tadi tuh. Ya, ini dimensi usaha yang atas, ini dimensi daya. Itu jawabannya. Ini dimensi usaha, ini dimensi daya. Iya. Oke, jelaskannya ini. Dimensi usaha yang ini, dimensi daya yang ini. SU-nya berapa SU? SU-nya berapa? Nanti ya, kan 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 kan? 4,6. SN-nya mana? Yang berimpit yang mana tuh? Hah? Oh ini ya, ini yang berimpit ya. Kan 6 nih. 6 dikali 0,01. 0,06. Ya gak? Nanti ya. Pokoknya kalau jangka seorang itu dikali 0,01 angkanya. Bentuk skala non-Newsnya. 0,06. Jadi berapa?
4,6. Nah, menggunakan prinsip angka penting. Ayo coba. Ya. Ini berapa nih SU-nya nih? SU-nya berarti 4,2. SN-nya 0,09 ya? Ya, 4,29. Ini panjangnya ya. Panjang. Lebarnya SU sama dengan 5, berapa tuh? 5,5 ya? 3, 4, 5. 6 ya? SN-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6. 0,06. Jadi 5,66 lebarnya. Ini SU-nya 7,1, SN-nya 96. Hah? Oh iya 7,2. 7,2. SN-nya berapa? 6 ya? Jadi berapa tuh? 7,26. Ya udah 3 P semua ya. 3 P volume itu berarti panjang kalau lebar kalau tinggi. Jadi berapa? 4,29 dikali 5,66 dikali 7,26. Ini ya 176 ya, 282 gitu. Jadi berapa nih? 176 kan 3 AP kan? Iya kira-kira. Jam. Berapa jam? 3.600 dibagi menggunakan satu, ya kan 1 jam 3.000 maksudnya kan 72 km per jam, jadi kan meter per second. 72 km per jam, berapa meter? 72 kali 1.000 meter kan? 1 jam berapa sekon? 3.600. Coret. Jadi 72 bagi 36, 2. 20 meter per second. Oke, lanjut. 0,05 kilometer persegi ke dalam satuan meter. Naik atau turun? Turun berapa kali? Ayo. 3 ya, kilometer, hektometer, meter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter kan? 3 ya. Nih, berarti gini. 0,00, 0,00 dikali berapa? Dikali 1 juta ya? Eh, 6, nolnya udah 6. Turun 1, 2, 3. Kali 10, 1 juta deh. Jadi ini berapa? Geser komanya berapa kali? 6 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gini. Kan dia dikali yang nolnya ada 6. Geser komanya 6 kali. 1, 2, 3, itu kan? 4, 5, 6 gitu caranya ya. Berarti berapa? 5.000 kan? Tapi kalau pakai kalkulator mah aman ya. 5.000 meter persegi. Asal jangan salahnya, salah aja ngaliinnya nih.
Gram ke kilogram berapa? Naik atau turun? Naik berapa kali? Tiga kan? Berarti 2.500 dibagi 1.000 kan? Berapa tuh? 2,5 kilogram. Naik dua kali. Tapi karena kubik dibagi berapa? Naik sekali dibagi 1.000. Naik dua kali dibagi 1 jutaan. Ya nggak? Berarti 200 dibagi 1 juta. Berapa tuh? Pertama coret komanya dulu kan? Nolnya coret. Berarti gesernya berapa kali kalau kayak gini? Gesernya berapa kali? 4 kali kan? Ayo geser 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Berarti gini kan? Ya nggak? 0,0002. 0,0002 meter kubik. Paham nggak tuh? Kira-kira? Ada pertanyaan lu nggak? Cara bagi? Win ada pertanyaan nggak? Kaila? Pokoknya kalau dibagi geser komanya. Itu ya dibagi yang tadi. Oke. Empat coba empat. SU-nya berapa? 16, 17 itu ya? Di sini yang pas ya? 17. SN-nya kan 5. Berarti 0,05 ya? Berarti 17,05. Ngerti nggak? Jadi kalau ini kan 5 nih. Dikalinya sama 0,01 mm. 17,05. Besaran pokok apa? Besaran pokok. Kalau pokoknya aja deh. Pokok panjang, masa, waktu, terus watt arus, besaran. Terus habis itu intensitas cahaya, terus suhu, terus jumlah zat satuannya mol. Ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya berarti turunan. Berarti ini kan apa? Panjang nih salah nih. Watt arus salah. Suhu salah. Ada waktu salah kan? Suhu salah. Berarti yang D. Gitu. Ya pasti 100 dah nilai. Ujiannya nih kalau begini. Yang termasuk besaran pokok yang mana? Yang gampang nih, Maya. 1, 2.